Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar TIK, Teknologi Informasi Komunikasi, materi kelas 7, yaitu pengenalan piranti TIK. Komputer adalah sebuah sistem dari ribuan bahkan jutaan komponen yang saling bekerja sama secara rapi. Komputer menjalankan serangkaian pekerjaan secara otomatis berdasarkan urutan instruksi ataupun program yang diberikan kepadanya. Sebuah komputer tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama dari perangkat keras yang dipasang di dalam komputer. Karena komputer berfungsi sebagai manajemen sumber daya dan manajemen data terhadap data masukan atau keluaran. Untuk menjalankan sistem tersebut, dibutuhkan sistem operasi atau peranti lunak sistem operasi yang dijalankan oleh komputer. Di bawah ini adalah beberapa sistem operasi yang banyak digunakan oleh pengguna. Yang pertama adalah Windows. Ini adalah tampilan dari desktop Windows 10. Kemudian Linux Ubuntu, lalu Linux Mint, dan Macintosh. Pertama adalah input device atau piranti masukan. Piranti jenis ini berguna untuk memasukkan data ke komputer. Data itulah yang selanjutnya akan diproses. Pertama adalah keyboard. Keyboard digunakan untuk menginput data yang selanjutnya akan ditampilkan di layar monitor. Keyboard juga digunakan untuk menjalankan perintah tertentu pada sistem operasi. Fungsi lainnya adalah ia dapat menjalankan perintah tertentu pada sebuah aplikasi berdasarkan tombol-tombolnya atau kombinasi beberapa tombol. Misalnya tombol enter untuk menekan OK, kemudian tombol A untuk arah samping, W arah depan, dan lain sebagainya. Jenis-jenis keyboard. Yang pertama adalah QWERTY. Keyboard jenis QWERTY ini adalah keyboard yang sering sekali banyak digunakan oleh pengguna. Keyboard QWERTY ini pertama kali dibentuk oleh Scholars, Guiden, dan Sol pada tahun 1878 lalu. Pada saat itu, standar mesin ketik komersial bergantung pada jenis QWERTY dan hingga hari ini masih digunakan. Peletakan kata-kata yang tidak sesuai dengan huruf alfabet menjadi pembeda sekaligus ciri khas yang ada di keyboard QWERTY. Kemudian yang kedua adalah Dvorak. Keyboard Dvorak adalah salah satu di antara sekian banyak jenis keyboard yang ada di dunia. Jenis ini memiliki desain yang jika diperhatikan memberikan pekerjaan yang lebih pada tangan kanan dibandingkan dengan tangan kiri. Selain itu, keyboard ini dirancang agar mampu mengurangi kelelahan yang dialami ketika menggunakan keyboard QWERTY. Lalu selanjutnya adalah keyboard Maltron. Nah, keyboard Maltron ini adalah keyboard yang memiliki desain yang agak cekung ke dalam. Tujuannya untuk membuat jari-jari penggunanya tidak berada dalam posisi yang lurus. Fungsinya adalah memberikan kenyamanan pada jari ketika mengetik. Maltron perusahaan yang membuat keyboard ini memberikan jaminan bahwa orang-orang yang mengetik menggunakan keyboardnya akan merasakan kenyamanan ketika jari mulai mengetik. Apalagi jika harus mengetik teks atau dokumen yang panjang yang memerlukan waktu lama. Kemudian keyboard jenis Glockenberg. Nah, Glockenberg sendiri untuk menyempurnakan keyboard QWERTY, namun dengan memisahkan kedua sisi keyboard di bagian kiri dan kanan. Kedua bagian kiri dan kanan dipisahkan dengan sudut 15 derajat dan mengarah miring ke bawah. Tombol Glockenberg juga dibuat lebih tipis. Fungsinya adalah untuk mengurangi beban otot pada jari-jari pengguna serta bagian tangan dan bahu. Dari segi desain dan instruksi,
penggunaan, desain ini mampu membuat letak bahu dan tangan menjadi lebih ringan. Kemudian keyboard palette type. Keyboard palette type memiliki 3 kelompok karakter, yaitu bagian kiri, tengah, dan kanan. Bagian-bagian tersebut dikelompokkan masing-masing sesuai konsonannya. Bagian kiri menunjukkan konsonan awal sebuah kata, bagian tengah menunjukkan bagian vokal, dan bagian kiri menunjukkan kelompok terakhir dari sebuah kata atau suku kata. Keyboard ini tidak memuat semua huruf atau konsonan. Huruf-huruf yang tidak ada dapat disajikan menggunakan kombinasi beberapa tombol yang ada. Tentu saja dengan letak seperti ini, keyboard palette type tidak memakan banyak ruang. Kemudian jenis keyboard stenotype. Keyboard stenotype merupakan keyboard yang kerap digunakan untuk mencatat ucapan seseorang, dan ini banyak digunakan oleh para wartawan untuk mencatat hasil wawancaranya dengan lebih cepat. Dan papan ketik ini mempunyai keunggulan yang kurang lebih sama dengan palette type. Lalu ada alphabetic, ya. Sebelum terciptanya keyboard QWERTY dan Dvorak, mesin ketik dulu menggunakan susunan alfabetik, yakni A, B, C, D, E, dan seterusnya. Namun, karena suatu alasan, akhirnya diubah menjadi QWERTY. Keyboard alfabetik tidak digunakan lagi untuk tujuan teknologi, namun masih bisa ditemukan pada mainan anak-anak, sehingga anak-anak diajarkan mengenal huruf alfabet. Yang terakhir adalah keyboard numeric. Selain huruf, ada juga keyboard nomor yang diciptakan untuk memasukkan bilangan dalam jumlah besar. Dan untuk tujuan itu, pengguna lebih suka menggunakan keyboard numeric yang tata letak tombol-tombolnya dapat dijangkau mudah dengan tangan. Lalu, input device yang kedua adalah mouse. Mouse digunakan untuk menempatkan insertion point atau cursor dengan cepat pada teks atau naskah maupun untuk memilih icon atau menu dalam menjalankan perintah-perintah. Pertama adalah mouse optik. Mouse optik dibuat dengan menggunakan teknologi optik di mana fungsinya untuk menggerakkan pointer atau kursor yang terletak di bagian bawah mouse. Kemudian trackball mouse. Nah, mouse jenis ini menggunakan sebuah bola untuk mengontrol pergerakan pointer. Jika dibuka dan mengeluarkan bola kecil yang terdapat di dalam mouse, maka terlihat dua pengendali gerak di dalamnya. Kedua bola tersebut bergerak bebas dan mengendalikan pergerakan pointer dengan arah horizontal atau mendatar dan arah vertikal, atas dan bawah. Yang terakhir adalah wireless mouse. Nah, karena pergerakan mouse terbatas oleh panjang kabel, maka diciptakanlah mouse wireless yang dapat digerakkan lebih bebas selama masih dalam jangkauan sensor mouse. Kemudian input device ketiga adalah joystick. Nah, joystick adalah tuas kendali berbentuk tongkat kecil yang dapat digunakan sebagai mouse maupun memudahkan bermain game yang dilengkapi beberapa tombol dengan fungsi yang bisa diatur. Yang terakhir adalah barcode reader. Alat ini bekerja seperti scanner, bekerja dengan memindai barcode sehingga dapat dibaca oleh komputer. Hasil barcode scanner berisikan data-data dari berbagai produk seperti vendor, nama produk, harga, dan sebagainya. Nah, itulah tadi beberapa input device atau piranti masukan yang ada di dalam perangkat keras komputer.